Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Konten seputar hari ini seputar rumah bearing askruk ya, atau rumah bearing yang di bagian crankcase kiri. Kebetulan teman-teman kemarin kan banyak yang bertanya, Mas, rahasianya mesin herek supaya halus itu gimana, terus cara sok rumah bearing askruk yang benar itu seperti apa. Nanti akan saya buatkan tutorial yang cara yang benar ya, karena kebanyakan kan kebutuhan untuk mesin derek sekarang itu kan bukannya kebutuhan sih, memang kalau sekarang kan mesin-mesin derek sekarang beberapa ada yang ciri khasnya dari bengkel si A si B, atau ini ada yang ciri khasnya mesinnya halus-halus atau gimana ya. Memang kalau di tempat saya sendiri juga wajib seperti itu, jadi karakter mesin bisa halus seperti motor bebek ya, nggak ada suara istilah ngoclak atau ngoblak, atau kayak seperti suara hose kopling, karet kopling udah kalah itu ya Pak, atau ketika stasioner ada bunyi deg 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 atau gredeg gredeg, atau kalau enggak gitu kalau pas sudah parah rumah askrek bagian kiri ini sudah entengnya parah, biasanya kayak piston atau setang piston kena itu ya, suaranya agak kebiar gitu. Oke, nanti akan saya jelaskan kegunaan atau fungsi mengesok rumah ini ya. Kalau ini kan kelihatan ini ada sambungan garis ini, jadi ini besi yang ini yang lama, ini yang sebelah tengah ini bekas disok ulang pakai boring. Intinya kalian request aja ke tukang bubut, minta disok dibuatkan nggak cuman sepan ya, rapet banget seperti crankcase 2 tak. Tujuannya apa? Supaya yaitu agar si bearing piston ini bisa rapet ya, karena kalau bawaan mesin keluarga Honda terutama Neotek ya, memang di bagian rumah bearing yang kiri ini kan memang enteng. Kalau yang kanan sebelah crankcase yang kanan, crankcase-nya di sana, sebelah crankcase di kanan memang agak seret ya, atau agak sepan tapi nggak terlalu sepan banget. Nah, caranya kalau yang di kanan kan yang di bagian crankcase ya, bagian crankcase sepan, yang di bagian as ini enteng. Kalau yang kiri kebalikannya ya, yang di bagian as rapet, yang di crankcase enteng, supaya kalau dari sananya dibuat gitu supaya waktu bongkar pasang gampang. Nah, ini supaya lebih halus lagi, biasanya metode yang saya lakukan sejak dulu ini sebenarnya khususnya buat motor-motor yang buat harian dan buat owner yang suka karakter motor suara mesin halus ya. Rahasianya ya seperti ini, disok dibuat rapat seperti askir keluarga motor-motor 2 tak. Kalau motor 2 tak kan biasanya di crankcase kiri atau rumah askrek sebelah kiri itu pasti nreker ya, atau enggak, kalau enggak gitu dipanasin ya. Kalau yang pakai rumah bearing ada lapis besi gini dipanasin nggak masalah ya. Kalau full diral jangan, biasanya rawan molet atau mulet. Kalau nggak gitu setelah dipanasin waktu pemasangan, baru pemasangan aja memang kadang seret, tapi lama kelamaan dia melar lagi karena nggak ada lapisan shock. Ada beberapa motor 2 tak yang seperti itu ya. Nah, yang saya tiru ini metode seperti kayak Honda Beat 2 tak tertentu kan ada juga yang bagian crankcase kirinya sepan seperti ini, ada lapis besinya. Terus kayak Vixen, terus motor lainnya banyak ya yang bagian crankcase kiri, terutama Honda Matic kan bagian crankcase kirinya sekarang kan sepan-sepan. Makanya itu kenapa putaran mesinnya bisa lebih halus atau lebih semut ya. Nah, di mesin herek juga seperti itu, karena kalau di mesin engine Neotek kan seperti ini ya, bearing bawaan Honda Neotek itu memang ada sepelengnya, karena bearing gede pasti seperti itu. Kalau rekomendasi bearing yang selalu saya pakai apa ya, pasti saya pakai original copotan yang kondisinya masih bagus karena awet ya. Enggak semua harus baru ya, malah terkadang memang mungkin beda mekanik beda ya, tapi kalau saya
yang saya pakai kebanyakan original copotan, terutama kayak bagian baut sunduk ini. Kalau original copotan itu enak ngerapetin, bisa maksimal, nggak kayak yang baru apalagi baja itu rawan jebol di bagian drat atas itu ya. Waktu dirapetin udah di lem bagus-bagus, nanti jebol waktu ngerapetin, waktu masang. Oke, lanjut ke pembahasan crankcase. Jadi supaya untuk stasionernya bisa halus dengan cara metode disok seperti ini. Makanya kalau teman-teman pernah dengar mesin ala Surabaya Sidoarjoan, meskipun motornya kadang buat balap suaranya, speknya gede, suaranya bisa halus-halus, ya salah satunya ini. Memang restorasi yang sebenarnya memang sepertinya. Metode seperti ini pasti saya lakukan untuk motor di tempat saya yang buat harian. Kalau buat balap kadang enggak sih. Kalau buat balap kan yang dikejar entengnya ya. Kalau buat harian yang dikejar halusnya dulu terutama. Kalau masalah kenceng cuman bonus ya. Oke, untuk apa saja yang disiapkan, terutama oh ya, ini saya sok seperti ini bukan karena ini bekas bubutan terus saya buat rapet, enggak. Crankcase yang enggak bubutan seperti ini kan, ini karena pakai askruk yang full torsi yang biasa saya review itu ya, yang geser daun ini. Enggak, memang untuk kebutuhan supaya sepan ini. Kalau dibubut ini enggak ngaruh, ini cuma 2 mili lah, ini sisa yang lama. Ini dibubut total ya, semua dikurangi 2 mili supaya si askruk ini enggak goser ke crankcase ya, karena daunnya lebih mekar. Review askruk sudah ada di video yang lain, silahkan dilihat. Kalau ini nggak ngaruh, cuman 2 mili, nggak banyak bos, 2 mili itu. Nah ini kurang lebih segini, 2 mili itu tipis. Ini memang sengaja saya sok. Sebelum saya dulu pakai askruk yang seperti tipe ini, memang dari dulu sudah melakukan metode seperti ini. Jadi sudah saya sok seperti ini supaya suara si motor itu lebih halus. Jadi intinya kalau buat teman-teman mau melakukan seperti ini, pasrahkan aja di tukang bubut. Kalian request minta buat rapet, jangan cuman sepan, karena ini bener-bener rapet. Jadi askruk ini dimasukkan seperti ini, bagian bearing meskipun dipukul pakai palu atau kayu balokan nggak mungkin masuk. Jadi seperti ini nggak mungkin masuk, cuman nempel aja, karena nempel di nut. Ini kan ada nutnya. Kalau rumah bearing pasti ada nut miring itu loh, untuk jalan atau awal memasukkannya. Ini cuma nempel di nut. Kalau dipukul-pukul seperti ini pasti nggak bakal masuk, dia cuman nempel aja. Tapi kalau askruk stroke up seperti ini jangan terlalu sering dipukul ya, takutnya mounting. Jadi cara pasangnya harus benar. Memang agak ribet, tapi yang terutama itu ya, kita orang kerja wajib mengutamakan kepuasan customer. Jadi makanya buat teman-teman yang tanya, Mas kenapa kok biaya bore up itu di sekarang mahal, ya memang semua yang perlu dibenahi harus dibenahi semua, mulai kayak boring, kasih tebal, apalagi kayak ini askruk langka 70 itu ya butuh biaya semua ya. Terutama kalau restorasi di tempat saya itu, semua part yang sekiranya harus dibenahi pasti saya benahi. Terutama kayak kalau saya regulasinya turun mesin seperti ini, semua part termasuk seal set, packing full set wajib ganti semua ya, supaya apa, waktu pemasangan nggak ada istilah rembes-rembes. Jadi mulai seal persneleng gear, terus seal klep semua kanan kiri itu, seal kanan kiri, starter semua pasti saya ganti kalau di saya. Oke, lanjut, apa saja yang perlu disiapkan. Ini 1 oli, 2 ini pasti kalau mekanik punya ya, gas botolan seperti ini wajib. Kalau sekarang kebanyakan mekanik pasti punya ya, beli di toko terdekat banyak, di Indomaret aja ada kok seperti ini, gas botolan, gas kaleng kompor portabel itu. Di toko elektro, di toko teknik banyak, kadang di toko bangunan juga ada. Kalau nggak ada beli di online banyak, yang rumahnya melosok atau gimana beli aja di online. Jadi oli untuk melumasi si bagian bearing ya, bagian bearing ini dilumasi dulu supaya dia nanti kalau terkena panas nggak rusak. Terus di bagian sini juga. Nah buat teman-teman kemarin yang tanya, Mas rekomendasi bearing yang saman pakai apa, saya nggak pernah pakai bearing baru.
jarang, bukannya nggak pernah, jarang kalau nggak sih yang ownernya pakai minta bearing baru. Motor saya sendiri aja. Terus kalau bearing buat racing apa Mas yang rekomendasi dipakai? Kalau saya sendiri nggak terlalu terobsesi racing-racingan ya. Jadi kalau harian ya harian, kalau balap ya balap. Jadi kalau balap banyak ya bearing aftermarket, mulai bungkus merah, bungkus oranye, bungkus kuning, itu banyak yang nggak nyebutkan merek saya. Kalau bearing Asruk contoh semisal ini ya, mesin saya sendiri. Nah fungsinya di shock seperti itu karena tuh ribet kamera sebentar, supaya si askrek ini nggak goyang atas bawah. Kalau si askrek ini lebih sepan, otomatis si putaran askrek kiri itu lebih center. Kalau askrek lebih center nggak merusak magnet dan sepul yang nggak rawan bergeser. Nah ini contoh mesin saya sendiri ya, ini motor saya sendiri, mesin saya sendiri ya. Bearingnya juga standar. Jadi motor-motor di tempat saya itu kebanyakan pakai bearing standar original copotan yang masih bagus, yang masih layak pakai ya, terutama. Supaya apa? Kalau kebutuhan harian ya harian ya. Terus tolong jemput nas dulu. Karena harian itu yang dikejar masa pakainya atau jangka panjang ya, supaya awet. Bearing racing apakah enggak awet Mas ya? Bearing racing sebenarnya awet, cuman tipikal bearing racing itu kan gini loh. Kalau racing ya racing, kalau harian ya harian. Bearing standar kalau askernya pas, racikan mesin pas, juga kenceng kok di motor. Jadi kalau tipikal bearing racing itu kan pasti ada spellingnya, pasti bunyi-bunyian pasti ada tertentu bearing yang halus tapi bentar biasanya. Kalau kelamaan digeber ya pasti ada bunyinya sedikit. Jadi untuk ngejar halus ya kalau bisa pakai bearing standar saja. Bearing standar kalau motornya racikannya pas juga kenceng kok bos. Yang terutama untuk motor harian kan terutama halus dulu, masalah kenceng itu kan cuman bonus ya. Oke, untuk pemasangan yang pertama seperti ini. Jadi si crankcase ini dipanasin dulu pakai api ya. Seperti ini, dipanasin lingkar sampai dia benar-benar panas, kayak nanam boring itu loh. Dipanasin supaya apa? Si permukaan besi ini dia mau melar, supaya untuk nanti masukkan askrek itu lebih gampang. Sepertinya kalau teman-teman mekanik yang biasanya mainan 2 tak sudah paham ya. Jadi ini dipanaskan dulu beberapa menit, nggak perlu lama-lama. Kiranya sudah cukup panas ya, sudah bisa dimasukkan bearing, sudah bisa dimasukkan askriknya ke rumah bearing ya. Video saya skip dulu karena terlalu memakan jam tonton, nanti akan saya lanjut saat pemasangan. Oke, setelah kurang lebih proses pemanasan sekitar 5 menitan ya, ini nanti akan saya masukkan askrek biar seharusnya setelah dipanaskan seperti ini, jika waktu pemanasannya sudah pas, dikira-kira aja sekitar 5 menit, dikira-kira crankcase-nya sudah benar-benar panas, lalu nanti si askrek dimasukkan, dia pastinya akan enteng masuknya atau gampang. Nanti setelah crankcase didinginkan dia akan rapat kembali. Jadi tujuannya seperti itu ya, dipanaskan supaya si shock besi itu dia mau melar. Kalau nggak dipanaskan, requestnya saya di tukang bubut kan rapet, jadi bener-bener kalau nggak dipanaskan nggak mungkin masuk di bearing, meskipun dipukul cuman mendal doang. Kalau dipaksa malah takutnya melukai si crankcase itu sendiri ya. Jadi caranya dengan cara dipanaskan seperti ini yang benar.
setelah dikira-kira sudah cukup panas, nanti bisa askrepnya dimasukkan ke crankcase seperti ini ya. Nah, jangan lupa si bearing dilumuri oli dulu ya, biar gampang untuk bleaching. Nah, setelah apa, sudah cukup panas, masuknya gampang. Tapi kalau nggak dipanasin, aduh, susah pasti masuknya. Seperti ini diputar-putar dulu untuk rayon kasarnya, untuk penyesuaian. Nah, setelah sudah masuknya sudah benar-benar pas seperti ini, dicek dulu ya. Bagian kirinya juga jangan lupa dicek, pastikan dia sudah pas mepet seperti ini ya. Mepet ke ini tuh panas sorry, aku pegang panas. Nah, sudah mepet ke yang ini ya, pentokan ini. Dan jangan lupa diputar-putar seperti ini. Jika sudah enteng berarti sudah pas. Oke, dari situ tak paham ya. Untuk teman-teman kemarin yang tanya, Mas, rahasia mesin sampean kok stasionernya bisa halus-halus apa ya, ini rahasianya. Cukup di shock. Kalau si bagian crankcase kanan ini nggak usah ya, karena kalau crankcase kanan ini rumah bearing yang standar bawaan sudah sepan, cuman masih enteng. Cuman kalau kanan nggak penting-penting amat lah. Kebanyakan meskipun umurnya sudah tua, jarang kalau ngesok kanan, yang terutama yang kiri. Tujuannya di shock yaitu supaya untuk meredam si bearing ya, karena apalagi kalau stroke up seperti ini kan angka 70 ya, kena tendangan kompresi gede bearing itu, sparingnya malah semakin banyak sparingnya karena ketendang kompresi gede ya, khususnya untuk stroke up tinggi, apalagi piston gede, pemakaian kompresi yang tinggi. Metode seperti ini wajib di motor herek supaya meskipun motornya kenceng, setidaknya suara mesinnya nggak kayak dompeng ya, masih halus, masih enak didengerin suara mesinnya. Apalagi buat temen-temen yang motornya CB, GL1 tipe klasik yang speknya gede buat harian, pengennya kan pasti suara mesinnya halus ya. Seperti ini semua crankcase di saya semua pasti saya shock seperti ini. Makanya kebanyakan teman-teman yang dari luar kota atau luar pulau, luar daerah, kebanyakan kalau bubut seperti ini di luar pulau kan mahal. Di sini 150, di Surabaya, Sidoarjo, di luar pulauan sana kemarin ada teman saya yang pesen aspek seperti ini, bobotnya di sana katanya 300.000 sampai 350.000 rias. Memang harga di luar daerah kan wajar ya seperti itu, karena di sana semua serba mahal. Kalau di Surabaya sekitar 150-an, ngesok rumah bearing itu sekitar segitu juga, jadi nggak mahal-mahal amat. Jadi maksudnya kan apa, sekali turun mesin yang namanya restorasi kan seperti itu ya, semua dibenahin, nggak boleh ada yang kelewat. Jadi sekali pasang mesin itu nggak ada kerjaan lagi, nggak ada PR, karena kalau sudah dipasangin ada yang kurang itu kayak ganjal ya, hati-hati. Jadi sekalian bongkar mesin sekalian dikerjakan semua, nggak kerja dua kali ya. Oke, untuk video seputar shock rumah bearing sampai sini dulu ya. Jadi buat teman-teman khususnya mekanik yang kemarin masih tanya rahasia, orang-orang Jawa Timuran kok mesinnya halus-halus padahal stroke up apa ya, ini metodenya. Sudah mau ajan subuh, video saya tutup sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih. Kebetulan ini jam malam ya, biasa mekanik lowo. Ini pas ajan subuh jam 3 pagi. Terima kasih, video saya tutup sampai di sini dulu.